Bisa jadi mereka berdua saat kalian sedang nonton konten ini sedang fitting baju orange yang akan mereka kenakan saat. Dan saya yakin di antara dynamic duo ini salah satunya pasti akan tertangkap. Maka di minggu depan ini nanti akan terjadi satu hal yang lebih luar biasa lagi. Karena jika ternyata ini bukan pihak yang berwenang yang akan menangkap, ini akan jadi lebih runyam dan bisa jadi yang pada kenyataannya semuanya akan sama. Semua akan scam pada waktunya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Bos DNA Pro yang diduga melarikan diri ini menjadi buron. Dari 9 nama yang akan diselidiki, baru 4 yang sudah ditahan. 5 orang yang lainnya termasuk 2 orang ini di dalamnya, ini sedang menjadi DPO atau masuk ke daftar pencarian orang. Dipercaya bahwa 2 orang ini yang akan menguak apa yang sebenarnya terjadi dalam Ponzi scheme atau money game DNA Pro yang saat ini terjadi. 2 orang ini adalah Daniel AB dan Daniel Z. Sama-sama Daniel yang tidak diketahui keberadaannya. Untuk mengetahui 2 orang ini, saksikan video berikut ini. Nah, itu adalah video flexing mereka. Ini mirip dengan dulu kalau kita pernah ingat ada MLM D4F atau Dream for Freedom yang digawangi oleh Derek dan Philly. Ini kayaknya mirip banget dan 2 orang ini sepertinya memang dynamic duo yang saling menguatkan satu dan yang lainnya. Nah, kira-kira akan berakhir seperti apa? Di manakah mereka berada? Kita akan coba lihat menggunakan kartu-kartu saya. Terakhir dikabarkan bahwa Daniel AB ini itu pergi ke Rusia via Turki dan terus kemudian karena perang katanya ditolak masuk, itu yang saya dengar, dan terus kemudian akhirnya dia kembali ke Indonesia. Jadi orang-orang di sini cemas, jangan-jangan mereka sedang berada di luar negeri. Tapi kalau menurut saya, kedua orang ini dan 3 orang yang lainnya di antara 5 orang yang buron ini tadi, sepertinya masih saling berkomunikasi dan ada di negeri ini. Jadi saya rasa mereka sedang merencanakan sesuatu untuk bisa keluar dari lubang jarum ini dan kita lihat apa yang akan mereka lakukan nanti. Tapi feeling saya dari kartu ini bahwa mereka ini sedang berkumpul dan mereka ada di Indonesia. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena mereka ini nggak sempat untuk melarikan diri. Mereka juga nggak tahu bahwa polisi akan bertindak secepat ini. Mereka tidak menyadari bahwa ini akan endgame secepat ini. Sehingga mereka belum siap-siap semuanya. Mereka akhirnya ya ada di sini. Dan jangan khawatir, ini semua pasti akan terungkap. Karena melihat bahwa kemarin HS yang merupakan owner dari robot trading Fahrenheit pun ini ternyata sudah dicokok tapi belum ditampilkan saja. Bisa jadi mereka berdua saat kalian sedang nonton konten ini sedang fitting baju orange yang akan mereka kenakan saat nanti ada press release tentang DNA Pro jilid yang selanjutnya. Tapi tentu saja walaupun mereka nggak menyangka dengan semua yang terjadi, mereka ini sudah siap-siap. Dan waktu antara Januari kemarin sejak pelangnya diturunkan sampai ke bulan-bulan ini, saya pikir sih mereka sudah siapkan contingency plan. Sehingga kalau saya kira ini uang-uangnya mungkin sudah disebar dan diamankan. Sehingga mungkin polisi harus benar-benar melakukan penyidikan dan juga penyelidikan yang sangat-sangat sempurna agar ini semua bisa terkuak. Dan saya yakin di antara dynamic duo ini salah satunya pasti akan tertangkap. Ini mengingat apa? Kasus sebelumnya, Dream for Freedom. 1 orang kabur, 1 orang lagi ditangkap.
di penjara sekian waktu, orang lupa, dan kemudian sepertinya dia lepas sebelum waktunya dan menjadi petinggi. Dan yang luar biasa adalah dia menjadi petinggi salah satu robot trading yang saat ini belum diumumkan scam dan malah sedang menggencar-gencarkan berjualan produk yang lainnya. Dan ini kan menjadi kita jadi keheranan kan, karena kalau kita lihat di sini, ini seakan-akan memang sudah ada orang yang akan jadi martir untuk masuk penjara, mengikuti hukum, padahal uangnya sudah mereka amankan, dan akhirnya mereka menikmati uang pada akhirnya. Dan yang lebih luar biasa lagi, mereka ini beraksi lagi di skim yang berikutnya. Nah, yang melarikan diri biasanya ini akan entah ada di mana, tapi dikabarkan sebenarnya tidak terlalu jauh dan ada di negara tetangga. Dan apalagi yang akan terjadi nantinya. Kalau menurut saya, jika ini tidak ditangani dengan lebih teliti dan detail, ini akan jadi seperti dulu lagi. Semuanya memang akhirnya diproses secara hukum, tapi terus akan mengambang saja seperti itu. Uangnya entah kemana, balik lagi ke para member atau tidak, orang tidak tahu. Apakah mereka ini dimiskinkan dan asetnya ini disita? Kalau dulu tidak diketahui, tapi kita lihat bahwa saat ini semua keraguan ini akan terjawab. Aset nanti akan diumumkan, dan jika disita mungkin saja akan diberikan kepada paguyuban, akan dibagikan secara merata sesuai dengan uang yang mereka tanamkan. Semoga seperti itu, tapi jika tidak, paling tidak hukumlah orang-orang ini tadi, agar mereka tidak membuat hal yang sama di kemudian hari. Dan kalau saya kira, apakah mereka akan lolos? Sebenarnya akan lebih sulit. Karena saat ini, leader-leader yang lain ini akan terseret juga. Mengingat bahwa perbedaan dahulu dengan sekarang itu adalah banyaknya jejak digital yang tidak akan mungkin bisa dihapus. Sehingga jika ini terjadi, maka satu orang akan menunjuk ke orang yang lainnya, dan ini adalah sebuah benefit yang akan didapatkan oleh para penyidik dan pihak kepolisian untuk menguak kasus ini seterang benderang mungkin. Dan saya sih feelingnya, dia ini akan tertangkap saat sedang akan menuju ke luar negeri. Mungkin aset akan diamankan dulu, dia siap-siap, koordinasi dan juga akan janjian dulu. Nanti kalau keluarga ditanya, dikatakan kemana dan sebagainya. Pas mau cabut ini ditangkap. Karena saya yakin kepolisian ini pasti akan lebih pintar dan akan melakukan banyak cara agar mereka ini bisa dibekuk. Mengingat ini yang terjadi, maka kita harapkan keadilan akan ditegakkan dan uangnya berapapun itu bisa dikembalikan. Mereka ini luar biasa loh, sudah beli mobil mewah, bangun tower, dan banyak hal yang lainnya yang seharusnya mungkin kalau dilikuidasi, ini akan ya paling tidak bisa dibagikan lah kepada para member dan downline-downline terutama yang baru join tapi belum dapat apa-apa. Sehingga saya akan lihat bahwa DNA Pro ini adalah satu kasus yang luar biasa. Satu kasus yang akan menjadi sebuah benchmark. Beda dengan yang lain-lainnya, ini banyak sekali yang melaporkan dan dilaporkan. Maka di minggu depan ini nanti akan terjadi satu hal yang lebih luar biasa lagi, akan dikuak di sini. Dan saya yakin di antara dua orang ini, semoga dua-duanya, tapi salah satunya paling tidak pasti akan ditangkap. Karena apa? Kalau menurut saya, ini nggak hanya kepolisian yang mengejar mereka, tapi member-member VVIP mereka yang masukin duitnya ini nggak cuma puluhan juta, tapi ratusan juta dan MM-an di sini. Itu yang juga sedang mengejar mereka. Mereka ini di headhunt kepalanya, sedang dicari oleh banyak orang. Dan saya pikir polisi harus segera cepat dan demi keselamatan mereka, sebenarnya polisi harus segera menahan orang-orang ini tadi. Karena jika ternyata ini bukan pihak yang berwenang yang akan menangkap, ini akan jadi lebih runyam dan bisa jadi perkaranya akan berbeda. Sehingga kalau pesan saya di sini, just follow the money. Jangan langsung percaya jika ada satu orang ini melaporkan orang yang lainnya. Bisa jadi ternyata ini adalah perpetrator atau orang yang ikut membantu melakukan hal itu tadi, tetapi melakukan pelaporan agar berharap bisa menghilangkan jejak. Tapi kembali lagi, tentu saja kepolisian tidak akan sebodoh itu percaya, dan yuk kita dukung dengan selalu mengkawal dan memviralkan kasus ini agar kasus serupa tidak terjadi. Karena di saat ini terjadi, banyak muncul robot-robot yang lain, money game yang lain, yang meyakinkan orang-orang untuk bahwa bisa memberikan keuntungan yang lebih besar, yang pada kenyataannya semuanya akan sama. Semua akan scam pada waktunya. Terima kasih, dan untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya silahkan hubungi nomor di bawah ini. Sampai jumpa di konten berikutnya dan salam untuk keluarga kalian. Sampai jumpa.